Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah keutamaan menunggu waktu salat. Kita tahu bahwa ibadah yang sangat afdal, sangat agung adalah ibadah salat, terutama salat fardu yang 5 waktu. Dan salat ini merupakan amal yang paling pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan menjadi barometer apakah amalan kita ini akan dianggap baik dan sempurna, manakala tentu solat kita baik dan sempurna. Namun jika solat kita tidak baik dan tidak sempurna, maka jangan harap amalan-amalan yang lain pun akan dianggap baik dan sempurna. Untuk itulah pentingnya solat. Maka betapa mulianya orang-orang yang menunggu datangnya waktu sholat, dan ini menunjukkan akan kesungguhan dan akan kecintaan serta semangatnya seseorang yang demikian itu dengan menanti-nanti dan merindukan datangnya waktu sholat fardu yang 5 waktu untuk ia tunaikan dengan berjamaah di masjid. Sebagaimana hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum, maukah aku beritahukan kepada kalian semua, ala ma yamhullahu bihil khataya, atas sesuatu apa yang Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengan sebabnya kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah mengangkat dengan sebabnya yaitu derajat kemuliaan hamba tersebut dengan derajat ketinggian yang sangat tinggi." Qalu, mereka berkata, yakni para sahabat Nabi SAW berkata, "Bala ya Rasulullah, ya kami ingin diberitahu wahai Rasulullah SAW, apa amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa meningkatkan derajat kemuliaan para hamba." Qala, Nabi SAW bersabda, yaitu isbaghul wudu, ya, isbaghul wudu artinya menyempurnakan wudu. Jangan sampai wudu kita asal-asalan, melainkan cara kita berwudu harus benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, adal makarih, walaupun saat kondisi cuaca dan keadaan yang kita sangat tidak suka atau berat untuk berwudu. Ya, semisal lagi cuaca dingin banget misalnya, kalau kita kena air tentu berat ya. Kita rasakan tambah dinginnya cuaca tersebut. Namun dia lakukan tetap berwudunya dengan cara yang sempurna.
walaupun tentu cuaca sangat tidak nyaman. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Jadi yang pertama adalah berwudu dengan sempurna walau kondisi cuaca yang sangat amat dingin misalnya. Yang kedua adalah memperbanyak langkah jalan kaki menuju ke masjid. Semakin jaraknya jauh tentunya, maka semakin besar fadilah dan keutamaannya. Wantidharus salati ba'da shalah, dan yang ketiga adalah menunggu waktu sholat setelah selesai sholat. Ya, misalnya seseorang habis sholat berjamaah di masjid, sholat maghrib misalnya, kemudian dia tidak beranjak dari tempatnya, tetap diam di dalam masjid tersebut, ya, untuk menunggu datangnya waktu sholat isya. Nah, dalam waktu penantian ini, menunggu datangnya sholat berikutnya, maka ini amalan sangat agung dan sangat mulia, bisa menghapuskan dosa-dosa dan bahkan meningkatkan derajat kemuliaan setinggi-tingginya. Maka kemudian di akhir hadis beliau SAW menyatakan wadzalikumur ribat, dan itulah yang disebut dengan ar-ribat. Ar-ribat artinya keterikatan diri seseorang untuk terus berada di dalam ketaatan dan kebaikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya, orang yang seperti ini tentunya bukan orang sembarang, melainkan orang yang begitu sangat hebat dalam hal keimanannya dan ketaatannya. Dia selesai ibadah salat merindukan kedatangan waktu salat berikutnya. Bahkan dia tidak keluar dari masjid, mengkhususkan diri, berdiam diri di dalam masjid tentunya untuk berzikir, untuk berdoa, untuk bermunajat atau baca Quran, sampai menunggu datangnya waktu salat yang berikutnya. Maka masa penungguan tersebut tergolong suatu ibadah yang sangat agung, pahalanya sangat besar, bahkan sampai tadi bisa menghapuskan dosa-dosanya dan meningkatkan derajat kemuliaannya. Dalam hal ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 3 amalan, yaitu wudu dengan sempurna walaupun kondisi amat sangat dingin, kemudian memperbanyak langkah berjalan kaki menuju ke masjid, dan yang ketiganya yaitu menunggu datangnya waktu sholat berikutnya setelah selesai sholat berjamaah yang saat itu. Saudara sekalian, begitu juga di dalam hadis yang lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, ya, seperti hadis tadi yang saya bacakan adalah riwayat Imam Muslim, dan masih riwayat Imam Muslim lagi, yakni hadis dari Sammah bin Harb. Ia berkata, ya, qultu li Jabir bin Samurah, aku berkata kepada Jabir bin Samurah, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah duduk-duduk, ya,
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, ia menjawab, na'am kasiran. Iya, sangat sering sekali, sangat banyak sekali saya duduk-duduk bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kana la yaqumu min salat, adalah beliau tidak bangkit atau berdiri dari salat atau pergi dari salat, alladzi yusalli fihi as-subuh, yang mana beliau salat saat itu adalah salat subuh, au al-ghada, atau salat ghada, yaitu salat pagi hari, hatta tadlu asy-syams, sampai munculnya matahari. Artinya Nabi SAW tidak beranjak dari tempat sholatnya, sholat subuhnya, berdiam diri di situ, ya, di dalam masjid untuk berdoa, berzikir dan seterusnya, ya, sampai menunggu matahari terbit. Fa idza tala'ati syamsu, apabila matahari terbit, baru Nabi melakukan qama, yaitu berdiri, ya, untuk mengerjakan salat duha di awal waktu duha, ya. Wa kanu yatahaddatsuna, dan adalah mereka bercerita, ini mereka para sahabat asyik bercerita, fayakhuduna fi amril jahiliyah, lalu mereka mengambil yang di pembicaraannya itu, obrolannya itu di dalam perkara jahiliyah, ya, dulu kenang-kenangan mereka, memori mereka di saat masih jahiliyah, ya. Tentunya apa yang mereka lakukan di saat jahiliyah, yakni sangat membuat ketawaan atau suatu hal yang lucu, karena perbuatan jahiliyah, ya, sama sekali, ya, tidak bisa diterima dengan akal, apalagi dengan syariat. Jadi membuat diri para sahabat itu merasa lucu, ya, kalau mengingat masa lalu di zaman jahiliyah. Fayadhaquna, maka mereka pun ketawa-ketawa, ya, karena saking lucunya, saking hinanya, saking nistanya perbuatan jahiliyah itu, ya, ini tidak sesuai dengan akal pikiran, juga terlebih dengan syariatnya. Fayatabassamu, dan Nabi SAW pun tersenyum, ya, karena melihat para sahabatnya ketawa, ya, karena lucu, memperbincangkan dulu perbuatan-perbuatan jahiliyah yang sangat lucu, tentunya sangat membuat hati geli, ya, mengingatnya, sehingga mereka ketawa-ketawa, dan Nabi pun SAW, ya, ini turut tersenyum, ya, dengan candaan dan ketawaan mereka tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW setelah salat subuh, beliau berdiam diri di tempat tersebut, ya, tidak pergi daripadanya sampai menunggu saatnya matahari terbit. Dan setelah matahari berada di sepenggalan, artinya kurang lebih jaraknya dengan garis horizon, ya, yaitu 1 tombak atau 1 meter, di mana saat itu awal waktu duha masuk, ya. Kemudian Nabi SAW melakukan salat sunnah duha, atau yang kita sebut dengan syuruk, ya. Dan kemudian baru beliau pergi meninggalkan tempat. Nah, ini membuktikan bahwa Nabi SAW sangat mencintai, menyukai untuk menunggu dari sholat ke waktu sholat yang lainnya, dan termasuk untuk sholat sunnah, ya. Dan saudara sekalian, ya, tentu andai kata kita bisa melakukan yang demikian, itu sungguh sangat istimewa sekali, sangat utama sekali,
kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya, dan siapa orangnya yang tidak ingin diangkat derajat kemuliaannya. Maka lakukanlah wudu yang sempurna walaupun kondisi cuaca sangat tidak menyenangkan. Juga perbanyaklah, yakni sering-seringlah berjalan kaki menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, atau untuk yakni menghadiri kajian-kajian ilmiah misalnya, atau untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan di masjid. Dan juga yakni menunggu dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lainnya. Sungguh orang yang seperti ini adalah orang yang sangat tinggi keimanannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.